zaman sekarang itu orang lebih cenderung, audiens kita ya, itu lebih cenderung suka yang sensasi daripada prestasi. Nah sekarang gini, kalau ada yang sanjung kok bilang apa? Terima kasih. Nah kalau orang kata-katanya kok bilang apa? Sundal. Masa kau bilang tak comong? Saya pernah dilempar lumpur. Saya pernah dilempar botol yang masih kayak kakak seleng dulu dilempar botol berdarah di sininya. Saya pernah dilempar botol juga, pernah dilempar batu juga, pernah. Apa tuh bikin dibangun sambil lempar gimana? Iyo. Apa tuh bikin? Jadi gini. Hey, jumpa lagi dengan saya Akmal Maksimal YouTube channel. Hari ini saya kedatangan tamu yang bukan biasa-biasa. Dia juga seorang YouTuber, podcaster, dan seorang MC terkenal, Zigal. Saya nggak terima yang terkenalnya itu nggak terima. Nggak terima. Oh ya. Kenapa tidak? Belum berani dikatakan MC terkenal. Oh, belum berani dikatakan MC terkenal. Ini kalau saya pakai kacamata hitam kayaknya wajah kamu yang ganteng nggak kelihatan jelas ya. Oh iya. Oh iya. Hai. Jadi MC Zigal, nama lengkapnya siapa? Yes, Zigal Esriadi. Zigal Esriadi. Katanya orang asli sini gimana? Yes, asli sini. Asli saya sini asli mana? Lu mana? Saya I was born, saya lahirnya di Malila. Oh, Malila. Ya, desa Malila. Hai, Malila. Orang asli Malila pemirsa. Jadi sebenarnya gini ya. Saya pernah MC itu untuk event besar itu waktu Luwu Expo 2017 bulan Februari, sama saya ingat banget. Oh, pernah di sini Luwu Expo? Ya, Luwu Expo saya MC di 2017. konser Wali dengan Siti Badriah pada saat itu 2017. Oh iya, masih sempat kan nonton. Saya MC, terus mohon maaf ya saya logatnya agak sedikit kekinian ya. Saya MC waktu itu dan itu kan kalau orang kota kan. Tidak tonji ya. Campur-campur logatku bilang karena lama tidak pulang ke sini. Oh iya. Jadi waktu itu MC di atas panggung itu dan pernah ngomong di atas panggung bahwa saya asli sini, tidak ada yang percaya. Oh, nah, percaya. Yes, saya bilang saya alumni SMA 1 Bilopa, tidak ada yang percaya. Angkatan apa, Ki? Nggak usah disebut lah ya. takut ketahuan ketuaan saya, Pak. Jadi Tapi kelihatan muda Jina. oh iya, coba tebak umurku berapa? Coba tebak umurku berapa? Berapa? 27, 28. Kurang ajar. Berapa deh? Itu sebuah pujian buat saya. Pujian. Saya sudah kepala 3. Kayaknya waktu baku WA gitu aku pikir, kayak adekku juga panggil. Saya kepala 3 sekarang. Kok aku pikir Over 30 years. Saya sudah lebih 30 tahun sebenarnya. Ya, jadi masih muda aja. yes, thank you. Oh iya kan? Adakah subscribers yang jomblo? Yang cewek ya, jangan yang cowok. Aku sama yang cowok. Sama. Ya, apa yang bertanyakan ini? Bagi ilmu dulu kan soal tips-tips jadi MC nasional lah. Lencamu langsung ke situ. Tanya-tanya dulu masalah pengalaman. Oh iya, gitu pengalaman dulu kan. Pengalaman kan. Bagaimana caranya bisa tembus jadi MC minimal di Makassar? Kan dari sini kita semua Makassar. Bagaimana ceritanya? Ya, 2000 sebenarnya awalnya gini toh. Kalau kita bicara masalah MC, awalnya itu cuma ditawarkan untuk MC wisuda, acara wisuda di kampus, dan saya pikir Kampus mana? nggak usah disebutkan lah ya. Kampus itu karena saya pernah bukan di DO Pak ya, tapi saya seperti Bill Gates ya kan, tidak selesai kuliahnya pada saat itu. Bill Gates pemirsa. Jadi sempat diminta MC dan akhirnya memberikan diri untuk tampil karena saya adalah orang yang banci tampil sejak SD. Ya kan, kalau ada yang diminta tampil saya pasti pengen tampil. Akhirnya saya tampil waktu itu MC dan melihat di kamera kok jelek sekali, dari banyak sekali kesalahan-kesalahan yang bocor gitu kan. Terus terbang ke Jakarta, lanjut kuliah lagi di Jakarta tuh saya sempat kerja terus juga kuliah. Nah, di Jakarta waktu saya kerja di kantor itu lagi ulang tahun, anniversary dari kantor tersebut. Ditawarin lagi untuk MC, saya beranikan lagi, dan itu langsung di Karnaval Ancol. Langsung di Ancol, saya pikir kapan lagi nih saya dapat kesempatan MC di Ancol gitu kan. Bayaran berapa? Bayaran 100.000 rupiah. Itu pun bagi 2 karena ada 2 MC gitu kan, cowok cewek. Berarti harus bagi 2. Jadi saya 50.000 rupiah, teman saya itu 50.000 rupiah. Parah saat itu. Grab, kemudian kita MC karena acara kantoran juga. Orang kantor cuma ini sekian doang nih bayaran lu. Oke, tapi tahun segitu oke lah. 2008 MC di Ancol, dan dari situ akhirnya ditawarin di tempat-tempat lain seperti di SeaWorld Ancol,
kemudian diminta lagi MC di sekolah-sekolah untuk acara pensi segala macam, gitu kan. Dan dari situ banyak belajar bahwa menghadapi audiens itu tidak gampang, apalagi dengan suku-suku yang berbeda. Karena di Jakarta itu kan bukan hal yang mudah. Nah, saya pernah MC di acara pensi dan waktu itu pernah ada acara TV ya di Antv waktu itu. Saya diminta MC dan saya pertama kali MC dengan artis pada saat itu. Siapa? Siapa sih? Masih hidup sih? Masih. Oh, masih. Saya lupa namanya itu. Siapa, Raffi Ahmad? Bukan. Siapa lah? Lupa Kak. Yang pokoknya dia di Artis apa? Artis lawak? Antv dulu. Sekarang sudah tidak aktif. Bukan tidak aktif sih, sekarang sudah jarang lagi tuh tampil di TV. Mungkin setelah saya MC sama dia akhirnya dia meredup karirnya. Iya. Sempat meredup. Yes, pokoknya gitu. Jadi itu awal mula MC itu sebenarnya lebih banyak di Jakarta. Terus pindahlah ke Makassar. Belum, saya pindah ke Sengkang dulu. Saya pindah ke Sengkang 2014 setelah Warawiri. Balik ke Sengkang 2014. Disitulah saya putuskan untuk saya harus mulai fokus kepada karir MC. Karena kan sebelumnya saya kantoran. Saya MC pada saat weekend doang, pada saat di Jakarta dulu kan. Akhirnya saya pikir oke lah, saya harus memulai karir saya harus fokus di pekerjaan saya sebagai MC. Karena ini this is my passion. Ini adalah passion saya, ini adalah jiwa saya di situ. Padahal dulu awalnya benci tampil sih. Iya, dari banci tampil akhirnya banci kaleng. Bukan, jangan percaya. Berarti Apa? direncanakan ini jadi MC memang? Yes. Jadi udah dari awal. 2013 masih kantor-kantoran dan itu 2013 itu saya masih Bisa dibilang cita-cita? bukan juga sih. Oh, bukan juga. Cuman karena ini apa banyak. Oh, banyak. Akhirnya udahlah lupain gitu kan. Oh, banyak. Karena lebih banyak dibanding tempat saya dulu kerja di kantor itu, ya kan? Mana lebih dipilih itu? Iya dong. Karena sebenarnya gini toh, saya waktu di kantor itu di Makassar, saya dapat gaji 2 juta atas lah, 2 juta lebih lah. Lumayan. Kalau misalnya Ramadan bisa dapat 4 juta sampai 5 juta gitu kan. Lumayan. Itu pada saat itu di kantor itu. Tapi karena terikat Senin sampai Sabtu harus di kantor bro, dan kita tidak bisa MC cuma malam minggu saja. Sementara kalau ada event lain kita tidak bisa, ya kan di hari lain. Akhirnya resign karena ada hal yang lain juga gitu kan. Resign dari situ, terus memikirkan oke, saya pengen fokus di MC aja. Jangan bilang saya MC bukan berarti saya pengangguran awalnya ya, tapi setelah jadi saya MC pun masih banyak kantor lagi yang minta untuk kolaborasi lagi, minta untuk gabung di kantornya mereka lagi. Tapi 2 tahun ditawarin saya tidak mau, karena saya sudah dapat jiwa saya di sini, soul saya di entertainment. Akhirnya saya MC 2014, mencoba untuk memprofesionalkan MC itu, dan oke. Dan sekarang sudah bisa dibayar dengan jasa MC itu. Dulu kalau dipanggil MC, bisa ke MC di acara ini? Ya bisa Ji. Datang gitu kan. MC di situ paling disembah Ji, nggak dibayar. Sembah. Terima kasih disembah. Ya, terima kasih sudah MC di acara kita gitu kan. Ya paling begitu Ji. Ya kan disembah kayak berhala gitu kan. Saya MC Pak, bukan berhala Pak. Kenapa disembah? Pernah. Bukan pernah tapi sering Pak. Itu di awal-awal. Tapi pada akhirnya 2014 memutuskan untuk profesional. Dan ketika orang menawarkan MC lagi, akhirnya mereka sudah oke, Zigal itu punya harga, Zigal itu punya value gitu kan. Jadi di situ kita membangun image gitu kan. Kita harus punya kualitas, kita harus punya jualan untuk kita iyo telepon Pak Kapolres dulu. Suruh tutup dulu tuh situ ya. Lagi interview Kak. Iya. Jadi kita harus punya kita harus punya jualan gitu kan. Kita harus punya nilai. Kita harus punya kualitas untuk dijual. Setelah kita punya kualitas, memperkuat kualitas kita. Setelah itu kita harus harus personal branding diri kita sendiri, memperkenalkan ke orang lain bahwa ini loh saya bisa MC, saya Zigal yang kamu bisa undang MC, dan ada bayaran yang harus dibicarakan sebelum kita event. Profesional. Jadi kalau ditanya apa yang menandakan bahwa orang itu adalah MC profesional? Coba. Bayar. Hah? Bukan itu. Orang dipanggil MC dikasih uang amplop, isi amplop gitu kan, 150.000, 100.000 kan. Itu juga dibayar toh.
Tapi kan belum tentu dia profesional. Belum Apa tentu sih? dia profesional. Kalau saya pribadi nih ya, Apa itu? Tembus nasional? Enggak. bukan. Bukan Kalau saya pribadi yang pertama adalah profesional itu ketika pertama ya adalah dia punya profil MC. Dia Karena punya banyak, profil MC. yes, dia punya MC profile karena banyak orang yang tidak memiliki itu. Ibaratnya kalau if it's company, the company has a company profile for sure. Tapi pada saat kita berbicara masalah MC, otomatis kita punya MC profile, gitu kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa namanya? Ada kualitas. Kemudian kualitas itu yang dibayar sama harga, gitu kan? Ada harga ketika ada kualitas. Kalau kualitas kamu begitu-begitu aja orang bayar juga orang nyesal gitu. Ya. Apalagi kan pernah jadi guru bahasa Inggris juga kan. Jadi Sampai sekarang, Bu. Sampai sekarang. Oh, berarti memang MC-nya bagus memang. Oh iya, Bahasa saya Inggrisnya bagus juga. ya, saya alhamdulillah dikenal sebagai MC dengan bahasa Inggris maksimal. Karena pernah mengajar di Kediri. yes, Kita pernah Kampung Inggris. Kampung Inggris. Jadi tutor di sana tapi tidak pernah jadi murid. Karena tutor rata-rata sana yes, ada murid. rata-rata tutor di sana itu adalah tutor-tutor yang rata-rata memang pernah belajar di sana jadi dijadikan Oh, tutor. iya. Kalau saya tidak pernah jadi murid di sana. Jadi disewa, ditelepon untuk datang ke sana untuk ngajar langsung. Gitu. Jadi bisa dibilang mengajar profesional Iya. juga nih. Cuman satu, Apa itu? kendalanya orang di kota itu selalu berpikiran saya adalah orang Sengkang, bukan orang Luwu. Mungkin karena kebanyakan sana mungkin. Ya, bisa jadi. Apalagi kan dari awal juga tidak pernah ke kanal Zigal sebelumnya, sebelum kuliah itu poster. Ada pesannya Zigal. Siapa Zigal? Tutup acara, sudah. Kita pulang, sudah. Kuliah. Oh, orang sini paling. Saya orang sini. Jadi saya tamat di SMA 1 Belopa, kemudian ke Sengkang, kuliah D1, selesai ya. Kemudian terbang ke Jakarta, MC lagi di kuliah dan kerja lagi di Jakarta, tapi tidak selesai. Di situ tidak selesai. Oh iya, situ lah. Yes, kemudian apa namanya balik ke Makassar dan sejak saya tamat SMA Belopa itu saya tidak pernah lagi, bukan tidak pernah lagi ya, jarang sekali balik ke kampung. Jarang sekali balik ke Malela ataupun di Belopa. Oh, jarang. Jadi ya wajar kalau orang tidak mengenal. Apalagi waktu SMA juga saya dikatakan sebagai orang yang cupu. Jarang sekali Kak bergaul. Jarang bergaul. Kudet Kak. Tiba-tiba jarang bergaul, tiba-tiba nanya teman-temannya. Hmm. Si kerja apa sih? Itu kayak yang teman Itu kayak sumpah ada kayak begitu. pernah kejadian. Jadi dulu tuh ada reuni sama teman-teman ya, mohon maaf ya. Jadi pernah dulu ada reuni. Pas kita reuni SMA, yang kenal kan cuma teman-teman satu kelasku sama teman-teman dekatku Ji. Yang lain tidak ada yang kenal kan. Siapa itu satu? Itu yang MC kemarin di Wali. Teman itu kah? Iya. Dia begitu, banyak yang tidak tahu sebenarnya. Jadi Banyak yang menganggap teman-temanku itu teman. kan memang mereka teman. Bapak kenapa sih Pak? Bapak pancing saya berantem sama mereka Pak. Jadi Oh, waktu iya, itu, jadi banyak yang tidak kenal awalnya. Oh, yang tidak. Sampai akhirnya saya kenalkan diri gini, saya asli sini gini kan. Kayak mereka karena pernah diwawancara sama radio Prambors, ya kan di Makassar. Kali nomor 1 di Makassar itu pemirsa. Yes, di interview waktu itu sama Prambors. Terus penyiarnya nanya, Zigal dari mana? Terus asli ada yang nyahut, teman MC Makassar juga dia bilang, ya kita ada MC dari Sengkang. Itu kayak ada jangkrik dengar telingaku. Ih, kenapa dia mereka Sengkang? Wajib. Oh, oke lah. Diam, Mak. Dan sebenarnya saya adalah orang Luwu asli. Saya lahir di Luwu. Bapak saya adalah orang asli Luwu, orang Malela asli. Mama saya walaupun besarnya di Jakarta juga orang Malela asli gitu kan. Jadi saya darah Luwu gitu. Sampai dulu waktu SD juga ada lagu Luwu, saya ingat sekali itu. Lupa Kak. Ya lupa Kak tiba-tiba. Bumi kita saweri gading lah pokoknya gitulah lagunya. Ada yang ingat? Tolong komentar ya. Ya. Masuk di komunitas MC Makassar. Yes. Itu jalan 2 tahun kali ya? 2 apa 3 tahun? Dari tahun 2008. Bukan. Lama sekali, Pak. Bukan sekali. Bapak hitungannya. Matematika mau berapa dulu, Kak? Oh, 2 tahun. 2 tahun nih. Oh. Masa 2008? 2020 sekarang? Oh iya. Berarti 12 tahun dong. Oh iya. 2000 berapa ya? 2018 enggak ya. 2017. Berarti sudah 2 tahun lebih nih. 2 tahun lebih. Iya. Gabung di komunitas MC Makassar. Terus bisa menjadi kuda hitam katanya. Oh, itu nggak usah dibahas, Pak. Oh, nggak usah dibahas. Yes. Enggak sih, sebenarnya. Kenapa nggak bisa dibahas? Sebenarnya gini, padahal bagus ceritanya itu. Saya ya tahu. Tapi sebenarnya gini, saya cuma dengar gitu kan. Saya cuma dengar dari beberapa orang. Itu pendapat orang ya, dan orang itu bebas berpendapat sebenarnya.
Maksudnya tuh kuda hitam ini jelek atau Kuda hitam bagus dong. Bagus Ya kan? Oh iya. Jadi, Bagus. waktu itu ada yang pernah bilang salah satu MC senior di sana yang memang bisa dikatakan dia sebagai panutan. Saya pun fans sama dia sebenarnya. Tapi saya dengar omongan bahwa saya itu dikategorikan sebagai kuda hitam di sana. MC yang tidak bisa dipandang sebelah mata menurut dia gitu ya. Tapi terus terang saya masih belajar. Saya sampai detik ini pun masih belajar. Saya sampai sekarang pun masih banyak observe, masih banyak mempelajari hal-hal gitu kan. Termasuk terutama kesalahan-kesalahan. Nah, terutama kesalahan saya sendiri. Ketika lagi MC pasti ada kesalahan, ya kan? Pasti ada kesalahan. Walaupun dari awal kita harapnya itu zero mistake. Nggak mungkin. Yes. Ada aja walaupun sekecil apapun pasti ada kesalahan sedikit gitu kan. Walaupun tidak nampak di audience, tidak nampak di klien, tapi kita sebagai pelakonnya, kita sebagai talentnya pasti merasakan. Ada di hati. Pasti ada. Aduh, kenapa nggak begini kata tadi? Iya. Kenapa tidak begitu kata tadi? Gitu kan. Jadi itu saya belajar dari situ, gitu kan. Jadi kalau dibilang kuda hitam, alhamdulillah, thank you so much for that. Saya syukur sekali dibilang Kalau dibilang kuda hitam. MC paling mahal di Makassar, enggak. Tonji, banyak sekali teman lebih mahal. Oh, banyak, Saya berapa jikudong hargaku? Oh, banyak teman yang Iya. paling mahal. Banyak di sana. Tapi kan ku dengar pernah tolak MC di acara Siapa bilang? kampanye. Siapa bilang? Siapa ceritakan ke itu? Kampanye 150 juta menurut saya. Saya jangan Ditolak. Kenapa sebut harga? Nah, kalau waktu itu gini sebenarnya. Jadi waktu itu kan memang kampanye Serius kayaknya ditolak. serius. Jadi kampanye gubernur waktu itu kan. Oh. Saya ditelepon, Sigal bisa ke MC cara ini. Bapak yang minta. Hah? Tapi kan kampanye gubernur. Saya pikir 4 bulan keliling-keliling Sulawesi Selatan. Saya tidak berani. Enggak berani. Karena saya tua sama kodong gitu kan. Tulang sudah mulai melemes. Tapi kan uang banyak itu tuh. Iya, berarti kalau lebih mementingkan uang daripada kesehatan, ya kan? Baru titik berapa kok baru 2 bulan ku MC tiba-tiba mati kok apa Mi? Uang mau kemana? Ayo, ya kan? Oh, memang capek memang kan jadi MC. Banget. Karena ada pernah saya dengar bahwa sebenarnya kalau kita lagi bicara dengan menggunakan fokus konsentrasi segala macam dari perut segala macam, suara dari perut, itu sama capeknya ketika kita lagi jogging, maraton bahkan sama capeknya itu sebenarnya. Jadi orang pikir, enakmu kau dibayar mahal kau cuma bicara. Perhatikan aku baik-baik. Capek juga dong. Ya kan? Capek. Terus yang kedua lagi adalah bicara itu tidak segala bicara. Iya. Kau bicara, coba tanya guru-guru di sekolah deh. Ada enggak bapak ibu guru di sekolah yang mengajar dari pagi sampai siang, sampai sore bahkan, yang tidak capek? Semua capek. Karena bicara itu capek sebenarnya, gitu. Kok tidak angkat batu jika kok tidak jungkir balik jika kok tidak lari maraton jika kok capek kok? Ya karena bicara itu ya capek. Karena kan kita menguras tenaga, menguras otak juga. Jadi belum lagi tanggung jawab yang besar sebenarnya sebagai MC. Karena kan MC itu adalah bibirnya klien. Ibaratnya ini ya, ada kopi bosku bikin acara. Kopi bosku, diam-diam baik. Ada kopi bosku bikin acara, toh? Otomatis kita sebagai MC harus kenalkan kepada audiens yang datang kopi bosku rasanya seperti apa. Tidak mungkin klien yang bicara sama audiens. Buat apa sih kita sebagai MC? Otomatis kita harus mempelajari produknya ini, apa-apa saja di dalamnya, rasanya seperti apa, menu-menunya apa saja, harganya berapa saja, harus dikuasai, gitu kan? Jadi, bisa ku MC? Tidak bisa seperti itu dadakan. Acara mau apa dulu, konsepnya apa dulu, apa yang harus di-selling di situ. Tidak gampang. Jadi, MC mungkin cuma 2 jam di atas panggung gitu ya. Tapi persiapannya banyak. Makanya ada GR, belum lagi pemilihan kostumnya, belum lagi pendalaman materi ataupun produk knowledge-nya, banyak harus dipelajari. Banyak harus. Iya, belum lagi harus on point, makeup. Jadi walaupun kita cowok juga pakai makeup. Oh, makeup juga. Yes. Betul-betul profesional ya? Itu profesional. Makeup Ya kan? sendiri. Makeup sendiri, kalau untung kadang dari IO sudah menyiapkan makeup itu. Oh. Tapi kebanyakan memang makeup sendiri. Kebanyakan memang makeup sendiri. Itu yang lebih penting. Terus juga Zigal ini masuk ke dunia YouTube. Ada obrolan inspirasi. Dia punya YouTube. Bukan saya. Itu bukan saya punya itu. Joinan. Oh, join. Ya, yes, itu joinan. Terus yang mana YouTube? Saya sebagai host di situ. Oh, sebagai host. Terus yang YouTube pribadi ada? Zigal itu kan yes, ada? ada. Saya punya YouTube pribadi cuma tidak pernah expand, tidak pernah. Iya.
saya tidak pernah terlalu memusingkan YouTube. Saya lebih di Instagram sih. Oh, Ya, lebih di Instagram. Instagram saya di sini ya. Nanti di follow pemirsa. Ya. Dan teman-teman kalau mau lihat YouTube-nya Zigal, dia di situ sebagai MC podcaster di Obrolan Inspirasi. Obrolan Inspirasi. Bisa lihat. Yes. Jadi itu- kalau teman-teman ada yang mau undang Zigal jadi MC, berapa itu biayanya kira-kira? Waduh. Yang paling inilah masuk akal lah. Ya makanya tadi saya bilang follow Instagram saya dulu. Oh, nanti di situ. Cek di situ di Oh, bio-nya ada. kan lah. Di bio-nya ada itu. Di Oh, di bio-nya, bio-nya. di bio-nya itu ada nomor handphone. Nomor handphone itu nomor kontak bisa kehubungi kan. Oh, enggak bisa disebutkan di sini. Bisa sih. Berapa kira-kira? 15 juta. Oh, enggak Tonji. Oh, enggak. Amin. Enggak sampai segitu harganya sih. Oh, enggak sampai segitu. Ya, tergantung eventnya dan tergantung lokasinya di mana. Saya kan domisili sekarang di Makassar. Itu kalau misalnya diminta MC, Lokasi level kan? diminta MC di Iya. daerah Pilopa dan Palopo, itu harganya itu bisa sampai Rp1.000. Jadi Wih. Dengar tidak? ya jadi itu harga-harga seperti itu. Kemudian kalau daerah pernah juga di daerah Sulawesi Barat, itu kan sebenarnya teman-teman kan kalau kita lagi memang padat jadwalnya pasti kita minta pesawat, gitu kan? Bisa nggak transfer? Karena gini, Uang jalan pemirsa. karena gini loh, misalnya kamu lah MC gitu kan, kamu di Makassar, terus diminta MC di Palopo. Kalau naik bus itu berapa jam? 9 9 sampai 10 jam kan? Tapi kalau naik pesawat paling 1 jam 2 1 jam 2 jam, kita masih bisa job lagi di Makassar. Oh, Ya enggak? iya. Kita misalnya saya MC pagi di Makassar sampai let's say sampai jam 10 jam 11. Terus siang itu langsung terbang ke Palopo, malamnya baru MC di Palopo, kan bisa. Nah kalau saya naik bus berarti harus berangkat malam sebelumnya, hilang lagi dong job. Oh. Begitu. Jadi karena kita minta pesawat. Jadi mohon maaf ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikiran bahwa kenapa MC begitu lebay sekali, diminta MC di sini minta pesawat. Bukan karena itu, tapi karena kita memaksimalkan waktu sebenarnya. Oh, memaksimalkan waktu. Menggunakan waktu sebaik-baiknya lebih tepatnya. Gitu. Bicara soal haters, katanya banyak haters saya. Banyak pernah yang bilang main ki sama om-om, main ki sama tante-tante, serius kayak itu. Sekarang lagi main sama omong nih. Ya, Nah, saya, kan kalau haters, kan kalau orang terkenal kan biasa ada hatersnya. saya kan bukan terkenal Pak. Oh, Dari awal. oh iya, bukan. Saya tidak suka dibilang Tapi kenapa ada hatersnya? Kenapa bisa begitu? Ya, haters itu wajar sih sebenarnya. Haters wajar. Ya, itu wajar. Itu Wajar. sangat wajar sekali karena Karena kita ada di entertain. yes. Kita ketika sudah go public ya, kita go public, maka kita akan dinikmati sama public. Gitu. Kita go public, namanya go public, kita akan dinikmati sama orang banyak. Kita akan dilihat sama orang banyak, gitu kan? Nah, orang banyak ini kita tidak bisa memaksa mereka untuk suka atau tidak suka. Ya kan? Saya di atas panggung yang di bawah ada 100 orang yang nonton, ya kan? Saya tidak bisa paksakan mereka 100 orang itu untuk suka saya. Bisa jadi yang tidak suka saya ada 10 orang, 90 orang yang suka. Bisa jadi seperti itu. Kalau 90 orang yang tidak suka, saya berhenti manggung. Prinsipnya gitu aja sih sebenarnya. Karena kan saya Islam dan di agama saya, di agama itu kan kita diajarkan ketika hal itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, mending tinggalkan. Gitu kan? Pada saat di atas panggung 100 orang yang nonton, ada 90 orang yang suka, 10 orang saja yang tidak suka, bodoh amat saya tidak suka. Kalau lebih banyak yang suka. Ya kan? Tapi kalau kita balik, 90 orang yang tidak suka dan 10 orang saja yang suka, mending saya berhenti. Gitu. Kalau saya masih MC lagi dan masih seperti itu kejadian, saya berhenti. Memang pernah ada sampai segitunya. Alhamdulillah saya tidak. Tapi kalau untuk yang ngata-ngatain di yang Instagram, ngata-ngatain haters ini banyak sekali. Itu tandanya memang terkenal tuh begitu, ada haters. Banyak sekali. Gini ya, kalau Karena kan begitu tuh. kalau begini, kalau saya ditanya, Saya butuh haters pemirsa. mau kompetisi dia, tanya mak dia emang sekarang juga kubongkar semua rahasianya, kebusukannya dia bongkar. Karena itulah salah satu tanda bahwa kita terkenal. Bagaimana Kak? Seperti gini. Kadang saya tidak pernah saya pernah MC di Pasangkayu. Di mana? Pasangkayu, kamu tidak tahu toh? Pasangkayu itu Sulawesi Barat, 2 jam lagi dari Palu. 2 jam lagi baru kita sampai di Palu. Dia itu kan jauh sekali toh.
Itu kita ke Mamuju dulu. Saya terbang ke Mamuju dulu. Terus saya MC di Mamuju, habis MC Mamuju ke Pasangkayu. Dengan kru saya waktu itu, jadi pas perjalanan sudah masuk di daerah Pasangkayu, gitu kan? Mau itu di sana. Kru saya gini, bos, mampir dulu beli rokok nah. Oke, mampir dia turun. Berhenti situ kan. Saya di mobil Ji, nunggu. Datang ini kru. Kasih gal mau ki beli minum juga no? Oh iya deh. Saya turun dari mobil, saya masuk ke situ warung. Lillahi ta'ala. Itu kasirnya kenal kak. Kayak gini. Bukan kak MC yang itu yang sering MC itu kulihat. Kita kasih gal dia bilang, iya. Astaga, bisa sampai di Pasangkayu gitu. Ada syarat besar kan? Iya ada. Mau aja keluarga aku pergi nonton besok deh gitu. Enggak kita tanya dari mana kita. Enggak. Tidak mau kak. Kita jaim dong. saya biasa kalau ada begitu penasaran kak. Dari mana kita? Oh, gitu. Kalau saya tidak sih. Oh enggak. Iya. Kalau saya udahlah, alhamdulillah kalau dikenal alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Ya itu sejauh itu. Jadi haters itu banyak. Ada yang kata-katain yang pernah bilang begini. Sigal, kamu itu sok-sok sekali kok bahasa Inggris gini. Sigal, kamu itu gini. Banyak kata-kata yang seperti itu. Pokoknya banyak sekali. Saya pernah waktu itu MC di Kendari. Terus di pesawat saya foto, ya kan? Pas foto di pesawat, posting di Instagram, ada yang kata-katain, alah kau pernah bilang kau tidak mau naik, kau naik di jeep. Saya bilang, mohon maaf ya bro, ini kenapa seperti itu? Karena pihak penyelenggara acara yang minta untuk naik pesawat itu. Lagi pula, tidak ada pesawat lagi yang terbang hari itu juga. Tidak ada lagi pesawat maskapai yang berangkat ke Kendari pada saat itu. Karena jadi disensor aja nanti kan. Sebut merek bro. Iya. Jadi lancar. Jadi waktu itu memang dipertimbangkan sekali. Karena saya bilang, loh, memang saya pernah bilang seperti itu. Tapi kalau dikasih pekerjaan seperti itu dan harus naik pesawat itu ya mau gimana lagi? Itu kan harus mau tidak mau harus lewat naik pesawat itu gitu kan. Akhirnya terbang ada aja gitu. Tapi saya berpikiran begini, berarti orang-orang ini notice karena saya pernah bilang saya tidak akan naik pesawat itu entah beberapa tahun yang lalu. Kemudian ketika saya pengen terbang ke Kendari untuk MC, ada yang notice. Pernah bilang begini, oh berarti orangnya notice gitu kan. Fans. I don't know, mungkin mereka adalah, ada yang bilang ya, haters itu adalah fans yang dengan cara yang berbeda mungkin. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak pernah menganggap mereka fans. Saya cuma menganggap bahwa yang support selama ini adalah keluarga. Oh gitu. Saya lebih bukan fans, tapi lebih ke family. Oh family. Gitu. Jadi siapapun, saya pernah bikin hashtag yaitu Zigal Fam. Fam itu family. Gitu. Jadi lebih menganggap mereka sebagai family, keluarga dibanding fans. Tapi kalau yang tidak benci, yang benci ataupun yang tidak suka ya, saya tidak terlalu peduli sih. Karena kalau ada yang seperti itu masuk ya, saya abaikan, gitu. Karena mereka punya hak untuk berbicara negatif tentang saya, dan saya juga punya hak, saya punya telinga untuk tidak mendengar mereka. Tapi tetap dibalas DM atau? Kalau orang saya tidak kenal, saya tidak balas. Oh, tidak dibalas? Yes, bodo amat. Mereka sampai urat nadinya putus pun saya tidak akan balas. Ya kan, capek sendiri nanti itu. Oh, capek sendiri. Iya, nah benci. Capek sendiri nanti itu, nggak debat-bati. Kalau itu yang haters soal skandal Bentar dulu, kau tau dari mana ke semua ini? Bentar dulu. Kau hatersku atau fansku? Jangan-jangan yang salah satu di MK yang kasar-kasar kau ini. Atau yang booking ke Open BO kau. Haters adalah orang yang ini versi saya ya. Haters itu adalah orang yang benci kita tapi kita tidak kenal. Contoh gini, ada si A, saya tidak kenal si dia. Terus dia tiba-tiba benci kak. Dia bilang sama saya, "Tidak, aku suka kok." Oke, terima kasih banyak. Dalam hatiku bodo amat. Saya tidak kenal kok. Gitu kan? Tapi kalau ada orang kenal Ki, terus dia benci Ki, dia bikinkan Ki masalah, dia segala macam, itu berarti musuh. Tapi terus terang persamaannya adalah haters dengan musuh jangan kau ladeni. Sampai mereka capek. Karena kan terus terang, iya, sampai saya nge-podcast pun saya masih diusik sama dia, tapi saya bodoh amat. Saya terus terang adalah orang yang paling bodoh banget. Yang pusing kan dia sendiri. Oh, gitu. Ibaratnya aku benci kak. Saya nggak bati-bati kok. Apa menurutmu, pendapatmu? Kenapa nggak direspon kak? Kenapa nggak dinotis kak? Mungkin dia mau direspon. Ya bodoh amat.
Sekarang gini, saya respon dia, saya dapat uang enggak? Enggak toh? Ya kan? Saya pernah dapat dosa bisa jadi. Karena saya terpancing emosi ketika dikata-katai sama dia. Kan begitu. Daripada saya terpancing emosi mending tidak usah. Ya kan? Nah sekarang gini, kalau ada yang sanjung kok bilang apa? Terima kasih. Toh. Nah kalau orang kata-katai kok bilang apa? Sundal. Masa kau bilang tak comong? Bodoh amat urusannya di. Tapi saya terus terang itu tadi, saya orang yang cuek dengan masalah. Kalau dibikinkan masalah bodoh amat. Selama tidak mengganggu personalku, tidak mengganggu. Coba lagi. Apa maksudnya deh? Mana ya? Kesana lagi. Nanti kembali. Wes aku kurang nonton mati. Mati kayak itu dicari. Iya, pokoknya gitulah. Pokoknya ibaratnya apa intinya adalah buat siapapun yang pernah berpikiran negatif tentang saya ataupun yang pernah bercerita jelek tentang saya, mohon klarifikasi lah ya. Karena sebenarnya saya bekerja gitu loh. Saya bekerja kadang melakukan kita all out ketika saya bekerja sebagai talent kan harus all out memuaskan klien. Jadi ketika Anda datang dan tidak merasa terpuaskan, mohon maaf karena tujuan saya adalah memuaskan klien pada saat itu. Jujur karena kan melihat bahwa ini Sigal punya talent yang bagus gitu kan. Itu memanfaatkan itu, yes, betul. Dia ada barang bagus nih gitu kan, dijual sama klien. Ada barang bagus tapi nih dengan harga. Maksud saya sebenarnya tidak ada masalah ketika gini. Akmal jual jasa MC ke orang Belopa, gitu kan? Tawari ke temannya. Ada MC ku dari Makassar, mau aku pakai harga sekian, oke. Terus kau bicarakan sama saya, Kak Sigal, ada job ini, saya kasih harga sekian, segini nah. Untuk misalnya untuk 10%-nya saya ambil nah, 20%-nya saya ambil, oke ambil mau ke 20%-nya. Atau bahkan gini, kau tawari jasa MC Sigal ke orang. Butuh ke MC Cika? Bilang, oh iya, butuh ke MC bro. Ini ada kenalanku, MC Sigal dari Makassar. Mahal itu, ini harganya. Oke, pas deal. Kok deal harga? Kak Sigal ada job ini, mau Kika? Harganya sekian. Oh iya, saya langsung bicara sama kau, ambil mau ke 10%-nya. Atau ambil mau ke 20%-nya. Itu lebih aman. Kita juga sebagai talent juga harus tahu gitu. Label harga di klien seperti apa supaya ada korelasinya. Supaya nyambung gitu kan. Contoh, kau jual jasaku ke orang lain, ada MC Sigal mau pakai jasanya kak, harganya taruhlah 5 juta. Tapi pada saat kau telepon ke saya, kau bilang harganya 3 juta, ya kan, uangnya 3 juta, misalnya gitu ya, misalnya. Kemudian saya datang ketemu sama klien mungkin akan tanya, wih tahu Sigal dapat lagi 5 juta, saya kaget dong. Kemarin telepon bilangnya Akmal cuma 3 juta. Ya kan? Nah, jadi terjadi masalah itu. Jadi otomatis ada kesalahpahaman di situ, ada miskomunikasi. Yang menurut pribadi sebenarnya lebih enak ketika dibahas gitu, ketika diomongin di awal supaya apa? Ada korelasi antara saya dengan si orang ini gitu kan? Si agent ini. Jadi ketika dia lagi tawarkan ke orang, Sigal harganya segini nah, tapi kepotong 2 jutanya saya ambil nah. Oke om aman gitu kan? Biasanya pas ada klien, Sigal wah enak ya dapat lagi 5 juta. Oh iya om, dalam hatiku ya kan sudah tahu 3 juta ke saya, 2 juta ke Akmal gitu kan. Jadi otomatis akan ada korelasinya gitu kan. Aduh buat apa bikin masalah, 2020 masih bikin masalah, umur sudah makin menua gitu kan. Ya harusnya kita banyak silaturahmi, tapi bikin masalah, bikin musuh. Nanti kok di akhirat siapa yang tolong kok? Ya kan? Tapi bukannya kita berkarir di dunia entertainment ini sebenarnya cari masalah? Oh enggak, salah. Bagaimana balik Anda? Harus lebih banyak. Kan katanya tadi, bagaimana tadi kan katanya? Zaman sekarang itu lebih banyak prestasi daripada prestasi. Bagaimana? Zaman sekarang itu orang lebih cenderung, audiens kita ya, itu lebih cenderung suka yang sensasi daripada prestasi. Nah itu. Sosial media nih. Oh, sosial media. Tapi kalau acara off air menurut saya tidak. Oh, enggak bisa. Yes, orang pasti mementingkan kualitas gitu kan. Kalau untuk di sosial media memang kalau kita lihat sekarang ini, sensasi itu lebih di atas daripada prestasi. Ya kan? Banyak orang-orang berprestasi di luar mungkin yang tidak dikenal. Iya, banyak. Ya kan? Tapi banyak ketika itu sensasi pasti akan dikenal. Jadi menurutku prestasi juga kadang-kadang sedikit ya butuh sensasi. Gitu. Paham? Bagus tadi tuh. Hah? Yang tadi ulang apa tadi? Tidak ya malas. Bagus tadi. Itu dulu. Saya minum dulu di kopi bosku. Bagus tadi itu.
zaman sekarang orang lebih butuh sensasi daripada prestasi. Seperti itu videonya yang nongkrong di Mall Meva. Itu marketing sih sebenarnya. Marketingnya. Mungkin sengaja sombongkan dirinya supaya bunganya laku. Yes, itu sengaja memang. Kan memang disuruh mengaku. Tapi kalau dilihat mukanya muka sombongan. Itu memang disuruh mengaku toh. Disuruh mengaku. Itu adalah salah satu cara memarketingkan produknya dia, jualannya dia. Gara-gara itu dia diundang di acara Trans TV lah, sama di Nikita Kepo sampai nonton juga. Iya, memang seperti itu. Jadi itu harus memang begitu saya loh. Di zaman sekarang nih. Saya bocor sedikit boleh enggak? Boleh lah, supaya penonton kita tahu bahwa bisa kita bocor. Saya belum berani bilang bahwa dia manajer saya, tapi beliau sudah minta saya jadi talentnya dia, jadi artisnya dia. Jadi orang ini tergabung dia tergabung dalam Ikatan Manajer Artis Indonesia, IMARI. Dia masuk di situ. IMARI itu apa gitu, saya lupa. Pokoknya Ikatan Manajer Artis Indonesia. Dia pernah memanajeri beberapa artis besar di Indonesia seperti Afgan, BCL, kemudian Senloko dan beberapa artis besar di Indonesia. Dan dia asli Makassar orangnya. Kemarin sempat ngomong sama saya, Sigal, saya mau orbitkan kamu deh. Saya tertarik sama talentmu, bakatmu luar biasa gitu. Mau kok butuh manajer Sigal. Dan akhirnya kita tarik benang merahnya. Saya mau kerjasama dengan beliau pun juga sangat siap nih untuk bekerjasama dengan saya. Dan sekarang saya sudah dikasih tugas. Dan guys, dia itu adalah salah satu admin dari Lambe Tura. Admin Lambe Tura. Ketebak dong ya. Kalau manajerku adalah adminnya Lambe Tura, berarti akan banyak sensasi dia akan diangkat gitu kan. Tapi sebenarnya sensasi itu ada yang halu, ada yang nyata. Contoh, misalnya saya berbicara, saya berpacaran dengan istrinya orang, misalnya, ya. Contoh pemirsa, tiba-tiba di up di sosial media, itu sensasi dan fakta. Tapi kalau tiba-tiba di up, Sigal berpacaran dengan om-om, padahal tidak, itu sensasi dan halu. Itulah bedanya. Dua-duanya sensasi, tapi yang satu fakta, satunya adalah halu. Gitu. Dan sebenarnya gini, tidak dipungkiri dong, masyarakat Indonesia. Pengguna sosial media sekarang itu di Indonesia lebih cenderung suka yang sensasi kan? Ya enggak? Betul. Walaupun sebenarnya sensasinya itu bertahannya cuman itu tonji. Udah lama hilang lagi. Terlalu lama ya. Yes. Kayak dulu kan. Itu ya, banyak lah sensasi. Banyak sekali. Lama, cepat terkenal, cepat juga hilang. Kecuali kalau kau bikin sensasi A, besok kau bikin lagi B, C dan seterusnya itu juga tidak akan cepat kau tenggelam. Makanya biasa orang banyak yang bilang begini, kalau kau sudah terlalu terkenal, berkarya lah daripada tiba-tiba hilang biasa itu. Kalau manajerku bilang, apa dia bilang? Kau bikin satu kali supaya sampai kau viral, sampai kau boom. Setelah itu berhentikan sensasimu, bikin mau prestasi terus. Dia tahu mau kayak itu. Harus kami bikin sensasi pemirsa. Apa itu? Sekarang pacaran. Amma. Di Hotel Borneo mah ayo. Amma. Berhenti mah. Saya sudah insaf. Apa? Ilmu apa yang menurut? Bahaya. Bentar dulu. Ini saya promosikan ya. Ini kopi bosku adalah kopi bosku. Yes, minuman yang enak sekali menurutku. Terus terang, ini saya bukan sekedar mempromosikan saja, tapi benar pas ku coba tadi pertama nyentuh lidahku, rasanya kayaknya jodoh sama lidahku, sumpah. Kopi bosku, diam-diam baik. Itu kopi bosku adanya di jalan apa tadi itu? Iya. Jalan. Kalau Senga. Kalau kau keluar dari taman, kalau kau dari arah Makassar ke Palopo, jalan poros, pas di Bilopa. Kalau lewat SMA 1 Bilopa, sebelum kau ketemu sama pom bensin, ya kan? Itu ada di sebelah kanan depan jalur 2. Ya. Itu kopi bosku. Dapur Dian lah. Dapur Dian. Sama jadi? Oh, iya. Sama jadi. Dan ini asli enak. Ada bobanya guys. Tapi lupa kata dia apa? Apa namanya ini? Ini namanya tadi sudah dikasih toh. Sering juga di endorse skandal ya? Iya, alhamdulillah. Bayar? Mau bayar dong. Masa tidak? Ini ice boba cappuccino dengan ice boba brown sugar. Mohon maaf ya, nyontek. Tapi inilah rasanya, dan itu harganya terjangkau cuy, sumpah. Itu terjangkau sekali. Di Makassar kita satu gelas begini bisa 60.000 sampai 80.000. Ya kan? Kalau di restoran mewah.
dengan di dalam mall yang mewah. Kalau ada yang mau endorse Ki, bagaimana Ki? Haruskah memang pasang harga atau bagaimana? Karena kan masih ada kurang aja. Kita punya daftar harga sih sebenarnya kalau untuk endorse. Oh. Kalau ditawarin endorse, pasti ada daftar harga. Gue lebih bicara masalah pengalaman MC ku. Kau tuh lebih ke sensasi ke memang kau. Tadi lebih enak kita membahas tentang pengalaman MC. Saya pernah dilempar lumpur. Saya pernah dilempar botol yang masih kayak kakak seleng dulu dilempar botol berdarah di sininya. Saya pernah dilempar botol juga, pernah dilempar batu juga, pernah. Apa tuh bikin dibangun sambil dilempar gitu? Iyo. Apa tuh bikin? Jadi gini, yang mana dulu nih? Dilempar apa dulu nih? Dilempar lumpur. Dilempar lumpur. Itu di Toraja. Di mana MC? Di tengah sawah tuh. Di Toraja. Itu di lapangan Bakti Toraja. Jadi acaranya itu sebenarnya dari sore sampai malam. Tapi karena sore itu hujan deras di Toraja, akhirnya kita bukan batal sih, tapi ya mau tidak mau karena hujan deras, audiens tidak ada yang datang juga. Karena ditunggu hujan selesai. Karena rundown di sore itu padat, dipindahkan ke malam, makin padat dong malamnya. Sementara perizinan dari pihak kepolisian pada saat itu untuk acara itu cuma sampai jam 10 malam. Ya kan, akhirnya kita mulai lebih awal. Jam 7 tadi sudah mulai, padahal di rundown jam 8 malam. Tapi karena kita pindahkan dari sore ke malam, kita oke lah, jalan. Jam 7 sudah mulai, jam 10 itu hari adalah acara rokok gitu kan. Ada DJ-nya dan saya main MC dengan DJ waktu itu. Mau tidak mau saya cut di jam 10 karena yang punya acara IO-nya sudah datang. Om Zigal, cut ya. Oke. Kira saya close. Saya closing pada saat itu. Saya segala istri pamit pun sampai jumpa Toraja. Tak mendarat. Shit, mendarat lumpur di sini. Set. Ada yang lempar dari bawah karena kan mungkin bukan lumpur sih. Kayak tanah dari tanah lapang itu. Ya kan, tanah yang basah karena kena air hujan. Itu kena sensat. Ini kru pada datang semua cover Kak di depan panggung. Oh, kelihatan itu jelas itu. Maju kiri. Jelas iya, sekali itu. Karena kan lighting keras. Keterang sekali. Maju kru, halangi Kak, dia cover Kak. Saya ketawa-tawa dia bilang, kru begini. Ih, kenapa ketawa-tawa dilempar? Itu berarti mereka senang. Ih, kenapa mereka senang melempar? Karena mereka bisa minta lagi kan, lagi karena saya sudah closing dilempar. Oh, mereka minta lagi. Iya, berarti saya puas dong karena mereka puas. Mereka puas, buktinya minta lagi. Tapi karena harus close jam 10.00, mau tidak mau kita harus closing. Nah, setelah pelemparan itu apa yang terjadi? Udah. Oh, sudah. Kita closing, sudah aman. Oh, tidak ada kayak Enggak rusuk. Toraja itu aman, keren. Ya. Yang dilempar botol? Dilempar botol itu di Jakarta Utara. Saya MC di Jakarta bersah. Iya, waktu itu MC di Jakarta. Ada orang mabok sebenarnya. Jakarta Utara, mohon maaf ya. Bukan Jakarta Utara, Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Di Jakarta Timur tuh banyak preman sebenarnya. Begitu memang itu Jakarta Timur, begitu memang. Di daerah juga tinggal. Di daerah itu ada yang ini, ada yang memang saya tuh MC acara pensi waktu itu kan, MC di situ. Artisnya ini telat datang karena kan Jakarta Jenola. Telat datang tuh dan ini marah-marah ini penonton. Ada preman memang sekelompok preman yang memang mabok lihat. Mana ininya? Kok belum nongol juga? Mana? Itu botak. Waktu itu botak kata. Bentar dong, sabar dong, gitu kan. Tiba-tiba terbang. Botol apa itu? Botol aqua itu belum dibuka segelnya, bagaimana beratnya itu tuh. Tapi yang sedang yang sedang dilempar set tapi udah kena. Langsung begini. Oh, notice gak berani? Iya. Karena kan kelihatan dari depan untuk saya lihat Ki. Tapi hampir kena. Gitu kan. Terus yang dilempar batu itu disopek. Waktu dilempar kayak apa tadi bilang? Siapa tuh melempar? Enggak, Ji. Oh, enggak boleh begitu. Enggak, Ji. Saya teriak sama mereka. Lagi. Ada. Apa yang boleh? Saya enggak. Apa Ji respon tahu? Saya ketawa-tawa Ji. Akhirnya emang nyanyi aja yuk. Akhirnya kita nyanyi. Oh, ya, kita bilang enggak boleh dia bilang, enggak boleh direspon bilang. Sahabat itu melempar. Wah, kok justru kalau kita begitu makin kacau itu acara. Makin kacau. Iya. Orang di bawah makin panas. Karena mereka memancing kepanasan. Orang di bawah itu melempar tuh memancing emosi, memancing amarah. Kalau kita marah ya, berdebat mau kok. Ya kan? Hancur panggungnya orang Mutaro. Nah, waktu itu pernah dilempar batu juga di acara DJ juga waktu itu. Parah sekali tuh kalau batu. Dilempar batu itu karena apa? Sebenarnya gini. Ternyata saya MC di acara yang dimana penyelenggara acara itu punya rival, punya musuh. Karena waktu itu musim kampanye. Cuma ada 2 calon. Kampanye. Yes.
Cuman Fatal ini acara remaja, anak remaja tuh. Cuman ternyata ini anak remaja masuk ke tim suksesnya si A. Datanglah tim sukses si B datang situ. Karena kan acara malam, melempar dari bawah. Sangat. Tapi kruku yang notice. Jadi itu batunya melayang, dia kena speaker. Ya kan? Kena speaker dan tiba-tiba kru bilang begini. Ih, ada yang lempar batu dari bawah. Saya bilang, "Hah? Saya tidak notice justru." Gitu kan, sudah hampir kena saya. Dari situ saya benar-benar sampai diminta sama panitia, "Kak, kita sampaikan di mikrofon saja. Siapa yang masih melempar batu, kita akan penjarakan." Saya naik di atas speaker itu, kalau saya bicara di mikrofon, saya bilang, "Kalau masih ada yang bikin ulah, biang keroknya kita akan sama-sama tangkap dan kita akan sama-sama antar dia ke sel. Mohon maaf, Bapak polisi, tolong diperhatikan baik-baik, tolong dipantau baik-baik. Kita amankan situasi malam ini." Terus saya bilang, dan kita bikin komitmen, kalau satu kali lagi Anda berbuat kesalahan, berbuat onar, satu kali lagi bikin masalah, saya cut acara malam ini, tidak ada lagi acara. Acara itu harusnya selesai jam 11. Karena jam 9 lewat, tiba-tiba ada yang berantem, saya langsung closing. Karena sudah komitmen juga sama yang punya acara. Dek, saya closing nih kalau ada yang bikin ulah lagi. Ya Kak, saya closing, dan orang itu yang itu hari akhirnya dibawa ke kantor polisi. Entah di penjara atau tidak setelahnya, saya tidak tahu. Pokoknya kita komitmen pada saat itu. Mungkin rivalnya yang sengaja kasih rusuh. Tapi itu dulu ya, dan sekarang semuanya sudah terkenal dengan aman. Maksudku pada saat itu memang ada kesalahan kesalahpahaman sih. Yuk, siapa itu kesalahpahaman Kak sebenarnya? Itu yang bikin masalah. Kesalahpahaman itu. Kalau begitu, jadi bisa dibilang job kampanye itu beresiko, sangat beresiko terluka. Job kampanye itu sangat beresiko karena kadang yang bukan musuh kita jadi musuh kita. Karena mereka melihat bahwa Zigal mendukung ini sepenuhnya, Zigal ini. Kita kan memang dibayar Pak untuk mendukung profesional gitu. Karena kan kita sebagai MC, bukan berarti kita mendapatkan money politik, bukan ya, karena yang dibayar itu kan jasaku sebagai MC. Ya kan? Tapi terus terang selama saya MC dan diminta MC kampanye, saya akan memperhatikan dulu nih calon-calonnya. Saya pelajari dulu calon-calonnya. Ini calonnya kualitasnya apa? Ini calonnya kehebatannya apa, kekurangannya apa, saya pelajari dulu. Oh, bukan dari uangnya. Budget. Ya, tadi kan saya bilang, satu lak yang 150 juta itu karena apa gitu kan? Karena kondisi gitu kan. Kalau saya tuh enggak kutolak nih, bisa. Mohon maaf, bukan apa ya? Bisa dibilang ditolak sih. Karena kan ditawari, maka di chat kata, "Sigal, ini ada harga sekian, ini mau kondak 4 bulan Sulawesi Selatan, aduh mohon maaf kamu nggak bisa kok." Akhirnya saya MC di MC kampanye bupati nih, bukan gubernur. Bupati kan cuma satu kabupaten sih. Ya, kalau kau MC gubernur berapa kabupaten? Se-Sulawesi Selatan loh. Kabupaten pada saat itu cuma 14 kecamatan. Saya mau dong 14 kecamatan doang, dan bikin peraturan juga bahwa saya bisa MC kampanye di acara di kampanye tapi saya minta untuk MC di event-event lain, swasta-swasta yang lain. Oke, boleh, nggak boleh kan? Dibolehkan. Yes, jadi aman. Itu sebenarnya. Gak ada masalah sih. Banyak masalah. Jadi sampai sekarang masih terima job kampanye. Kalau sekarang ini kan lagi musim COVID ya, pandemi. Jadi sekarang itu dimanapun itu acaranya pasti virtual. Dan yang putih MC kita masih MC. Oh, tetap. Cuman virtual. Bedanya itu adalah kalau kita virtual, kita tidak ada audiens di bawahnya. Kita tidak ada penonton. Ada sih yang nonton paling guru-guru saja dan orang-orang yang dibatasi. Tapi kalau acara-acara konser itu lebih enak. Karena apa? Energi MC itu dari audiens. Energinya MC itu dari panggung. Kehebohannya MC tidak di panggung, itu dari penonton. Orang kan biasa bilang, Bro KD banyak sekali orang. Nanti mau balik ke atas panggung kalau dari orang di bawah. 1-2 orang saja di bawah, atau kalau sedikit orang baru kan naik di panggung. Itu membedakan antara MC profesional dengan bukan. Gitu. Karena kita sebagai orang panggung ya, MC ataupun talent yang lain, energi kita justru itu diserap dari penonton yang banyak itu. Teriak-teriakannya mereka. Dan saya terus terang paling suka kalau MC ke dia satu acara di satu kota,
Baru kamu masuk panggung ternyata penonton siga kayak artisnya sebelum tapi memang beberapa kali kejadian seperti itu. Oh sering. Ada yang teriak Berarti memang terkenal pemirsa. Enggak Ji, terkenal berarti semua orang kenal Kak, dan yakin Kak di subscribers ini pasti banyak yang tidak kenal Kak, ya kan? Nanti banyak haters juga. Tolong dong kolom komentarnya ya, Oh, kau komentar di bawah sini ya kan, coba kau sampaikan sudah kenal saya belum? Kalau kenal saya, pernah ketemu di mana dan pernah lihat saya di mana? Ya, mohon ya. Kalau tidak dikenal Kak, mau kau kata-katakan silakan. Gak apa-apa sih. Kita berikan waktu. Yang terakhir nih Kanda. Apa itu? Soal endorse. Endorse kenapa? Kan kalau di Makassar dibayar. Di sini bagaimana? Ya, di Belopa saya tidak pernah terima bayaran. Terus terang. Ya. Betapa baik hatinya dia pemirsa. Untuk UMKM ya, kalau misalnya dia. Oh, khusus untuk UMKM. Yes. Dulu kan kalau di Makassar kemarin kan saya terima jasa apa namanya? Saya di endorse sama ada jualan perumahan. Untuk perumahan-perumahan di Makassar itu lagi jualan. Kemudian saya diminta untuk endorse. Itu video yang saya bikin ternyata viral karena kan semua perumahan di Makassar yang kerja sama dengan acara itu dia viral kan gitu video. Sampai semua karyawannya dan berapa ratus karyawannya itu sebar tuh video. Jadi tersebar di mana-mana di Sulawesi Selatan, bahkan sampai di Jakarta, di Jawa. Video itu dikenal di mana-mana gitu kan. Jadi ada untungnya juga kita dibayarnya cuma sekian tapi dapat untung dengan cara kita makin dikenal sama orang gitu kan. Dan tetap kita pakai bayaran. Kalau di Belopa kenapa Anda? Di Belopa karena saya lahir dari sini. Saya lahir sini, saya dari sini gitu kan. Ibaratnya Belopa itu rumahku. Lu itu adalah rumahku. Gitu. Tapi kalau untuk MC beda lagi. Kalau endorse tidak pakai harga, tapi kalau MC beda lagi. Karena kan profesinya di MC. Kenapa harus dibayar? Karena waktunya itu Pak yang di. Oh iya. Jadi kalau ada mau endorse bisa. Ya. Mau endorse saya boleh, mau endorse apa persyaratannya? Kalau mau endorse Ki? Makan minum boleh. Makan minum. Kemudian baju boleh. Oh baju boleh. Yes. Kemudian apalagi di? Kalau mau lihat contoh endorsementnya, videonya seperti apa, bisa cek di IGTV ku. Makanya follow dulu. Oh iya, ada nanti yang follow kan. Oh iya, ada di situ ditulis di. Menasar. Ya, harus ya. Oh iya. Jadi tapi gratis UMKM gratis. dari sini. Iya. Daerah Belopa sini. Kecuali kalau saya tidak di Belopa ya, karena saya sekarang lebih sini di Makassar. Oh iya. Yes. Kalau ke Belopa terus terang selama selama corona ini sering pulang balik ke Makassar Belopa. Kenapa Makassar Luwu. Dari job? Bukan dari job. Dulu itu kan gila kok, lama sekali ketinggalkan Malila, lama sekali ketinggalkan Luwu. Pas corona, saya berpikir mau pulang kampung deh, lebih aman di kampungku kayaknya di Malila, ya kan? Kalau di kota-kota besar banyak kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan orang yang kena COVID. Kota besar gitu kan? Kalau di Malila Ki, yang pertama mau kemana? Malah sih keluar juga paling situ Jiki. Okay. Paling taman di kafe. Ya, walaupun mungkin ada kesempatan juga untuk bisa tertular, tapi tidak sebesar dengan yang di kota. Saya tinggal di Malila. 2 bulan di Malila, 3 bulan, makin merasa nyaman Kak di Malila. Sudahlah. Akhirnya saya bilang, kayaknya saya mau di Malila terus deh. Gitu. Cuman karena ada tanggung jawab juga di Makassar, saya harus balik ke Makassar juga. Jadi bolak-balik. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi di Eropa, ada yang mau endorse silakan. Saya siap membantu Anda, tinggal kirimkan makanan minumannya saja. Nanti saya akan bantu untuk mempromosikan jualannya. Ini kesempatan tak. Tapi tidak usah pakai bayaran ya. DMP itu nggak usah pakai bayaran. Akmal juga bisa di endorse. Persyaratannya yang penting enak makanan tak, wih. Bos, pasti enak. Oh pasti enak. Iya. Karena saya terus terang lebih suka makanan-makanan Belopa daripada makanan-makanan Jepang. Tapi kan sebenarnya makanan Jepang sama makanan Belopa kan hampir sama ya. Oh hampir sama. Makanan Jepang ada yang namanya, lupa kan namanya, pokoknya apa? Sushi? Makanan bukan. Ada di sini ada pacok. Ada tuh ikan. Iya itu. Di sini ada pacok. Ada tuh ikan yang tidak dimasak memang tuh, yang tidak matang. Kita juga ada pacok. Iya. Ya kan? Dan dulu kalau di kota besar Ki, kau makan bugalu di restoran mana, tetap enak bugalu buatan sendiri di sini. Jadi kira-kira ada yang mau disampaikan untuk warga yang belum kenal Ki? Atau siapa? Saya cuma pengen menyampaikan ini ya. Ya untuk siapa Kak? Ya, jadi buat teman-teman yang di Kota Belopa dan sekitarnya, tolong hargai orang-orang yang berkreasi karena mereka mencoba untuk membuat prestasi dan sudahlah, jangan terlalu banyak share
hal-hal yang menurut Anda pasti Anda sudah tahu yang mana negatif dengan positif, gitu kan? Iya. Jangan terlalu banyak share hal-hal yang negatif, gitu kan? Menurut saya banyak orang yang menyebarkan berita-berita negatif, tapi mereka tidak sadar bahwa itu negatif. Mereka cuma ini kan lucu, ini kan seru, ya memang lucu dan seru, tapi di balik lucu dan seru itu ada negatif di belakangnya, yang sebenarnya intinya di situ negatifnya. Jadi ketika Anda share itu, tolong dipertimbangkan baik-baik. Mending share yang berhubungan dengan prestasi dibanding sensasi yang justru negatif. Itu sih sebenarnya. Itu yang mau aku tekankan ke bukan hanya orang Bilopa saja, tapi seluruh orang yang ada di Indonesia. Oh iya. Ribu Dan satu lagi, apa lagi kira-kira? jangan langsung benci orang ketika Anda belum kenal baik dengan orang tersebut. Don't judge the book by the cover. By its cover, yes. That's correct. Never judge a book by its cover. Oke, itulah saja pemirsa. Terima kasih yang sudah nonton video saya kali ini. Jangan lupa mampir di obrolan inspirasi dan jangan lupa DM Zigal juga. Instagramnya nanti saya tampilkan. Oh, yang sekarang ini kalau mau ke follow Kak, sekarang juga follow-back kok. Tapi Weh, iya. merek tuh. Ya tapi dengan syarat tuh. Dia saja belum follow kan di Instagram. Weh. Follow Kak di Instagram dulu, baru saya follow back kok. Tapi dengan syarat kok DM Kak dulu. Jadi kan saya nonton video tadi Akmal Maksimal. Oh iya. Ya. Jangan lupa juga. Bantu sekali kan ini kata. Jangan lupa juga share kanalnya dia. Jangan lupa juga endorse-nya buat Akmal. Oh iya, terima Gitu kan? kasih. Ya, kemudian apa namanya? Berapa subscriber Kak? Sedikit. Masih sedikit? Beli kok. Saya endorse subscribe juga ini. Enggak bercanda. Ya, pokoknya itulah ya. Jadi sekali lagi I love Bilopa, saya cinta Bilopa dan terus terang kemarin itu hari Senin pagi saya sudah harus balik. Hari Minggu malam saya sudah harus balik ke Makassar. Tapi ditelepon sama keluarga minta MC acara pengantinnya dia, saya MC. Kemudian kemarin hari Senin itu Senin malam saya sudah harus berangkat ke Makassar. Karena kamu yang telepon kau untuk minta taping hari ini, akhirnya saya undur lagi keberangkatanku. Itu demi kau sih. Kalau kau tidak percaya, baca chatnya manajerku sekarang di WA. Manajer sudah chat tadi pagi. Sudah di Makassar Mika? Belum tip, masih ada di Bilopa ini. Karena ada kegiatanku itu demi Akmal Maksimal. Terbaik. Jadi, memang Kanda Zigal terbaik. Yes, mohon share ini ya, share video ini. Terbaik Kanda Zigal. Dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Akan ada video-video menarik berikutnya. Jangan lupa komen siapa-siapa yang mau ditemani collab satu podcast, gitu kan? Jangan lupa endorse-nya juga. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih. Dadah. Ya, thank you.